tetapi yang berikan kita rezeki adalah Allah. Yang menerima rezeki pergi, tetapi yang berikan rezeki belum pergi di hadapan kita. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Alhamdulillah wa syukrulillah ala jami'i nikmati fa min Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat Majelis Darul Mustafa yang dimuliakan oleh Allah. Bulan yang penuh keberkahan ini, bulan yang penuh kemuliaan ini tidak ada henti-hentinya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setiap talbiyah yang dikumandangkan orang-orang yang naik umroh dan haji, talbiyah yang tidak dirindukan bagi kita semua, talbiyah yang mana di dalam talbiyah ini penuh dengan keselawatan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Di dalam rukun ini pula, di dalam rukun Islam yang keempat yang dikatakan haji bagi yang mampu, bagi orang yang telah melaksanakan umrohnya. Terdengar suara-suara keluarga kita yang telah berangkat di tempat yang sangat indah, di tempat yang penuh kemuliaan, di tempat penuh kecahayaan, yang mana orang-orang telah berkumpul di padang mahsyar, di padang-padang yang penuh kepanasan, padang yang penuh ketandusan, padang yang penuh kehausan. Orang-orang di padang Arafah berdoa di dalamnya. Dan talbiyahnya luar biasa, dipanggil memanggil ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Juwadul Akramul Akramin. Memanggil Rabbnya, ya Allah, di bulan ini, di Arafah ini, Engkau mengangkat segala kesalahan kami, menghapuskan segala dosa-dosa kami, memberikan alat terbesar bagi kami, bagi orang-orang yang ikhlas untuk menaikkan ibadah. Memandang Ka'bah sangat luar biasa. Coba lihat, belum berangkat saja, baru naik pesawat saja menuju Makkatul Mukarramah sudah meneteskan air mata. Kenapa? Kegembiraan kita. Apalagi di depan Ka'bah Allah. Pasti tidak kita paksa, kita tidak cubit kita punya badan, tetapi langsung dia keluar sendiri dari lubuk hati kita, mengalir pipi kita ketika kita melihat Ka'bah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak, ini mimpi. Banyak orang mengatakan ini mimpi. Ini sangat indah. Banyak orang-orang yang mau menuju ke Makkatul Mukarramah tapi tidak diberikan oleh Allah, tidak dipanggil oleh Allah. Banyak yang memiliki harta, uang yang banyak, tapi tidak pernah dipanggil oleh Allah. Ada yang biasa sederhana tapi dipanggil Allah. Tukang pengumun, pemulung dipanggil oleh Allah, penjual koran dipanggil oleh Allah. Karena itu tergantung hati yang suci. Kalau hati itu bersih, cepat dipanggil oleh Allah. Panggilan apa? Panggilan untuk menuju agar dia mendapatkan kecahayaan di hadapan Allah, mendapatkan panggilan mulia dari baginda Muhammad SAW. Karena apa? Ada ceritanya. Apa ceritanya? Seorang miskin wali Allah, Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini orang yang miskin tapi kekasih Allah, wali, hamba yang soleh, yang ahli ibadah kepada Allah. Hatim al-Asam ini tidak ada milik apa-apa, tidak punya harta, sangatlah miskin. Tapi Allah memanggil dirinya. Ketika Hatim al-Asam termenung sambil menangis, terdengar dari luar rumahnya terdengar labbaik Allahumma labbaik. Dari rombongan orang-orang yang berangkat haji dan umroh
sangatlah rindu ingin mendekatkan dirinya kepada Allah SWT, menangis dengan tangisan. Kemudian ada anaknya berumur 8 tahun mendekati khatim al-Asrar. Ya abah saya, wahai ayahku, ada apa membuat garangan dirimu bersedih dan menangis ketika setiap datang di bulan haji? Apa kata abahnya Al-Khatib Al-Asrar? Aku kepingin haji menghadap Allah, tetapi aku tidak punya milik apa-apa, aku tidak punya harta, aku tidak punya bahan untuk berangkat, bekal untuk berangkat haji. Kata anaknya yang umur 8 tahun, tawakkal Allah, berangkat wahai ayahku, jangan khawatir dari segala hal, berangkat engkau menuju Ka'bah Allah untuk haji. Allah yang akan berikan engkau sesuatu yang manfaat dan terbesar bagimu. Terus bagaimana dengan ibumu dan semua saudara-saudara? Kalau orang berangkat haji pasti ada bekalnya, tapi aku tidak punya apa-apa, tidak punya bekal. Engkau pun apa yang kau makan? Hanya sekedar 2 hari kau bisa makan. Setelah itu apa yang kau makan? Apa kata anaknya? Yang memberikan rezeki hanya Allah, dan Allah akan jamin dirimu apabila ingin berangkat untuk beribadah kepada Allah. Berangkatlah. Yakin abahnya karena anaknya berumur 8 tahun. Berangkatlah Khatib Al-Asrar bersama rombongan. Ketika dia berangkat di pertengah jalan, pemimpin rombongan ini sakit, tidak ada yang dapat mengobatinya. Obat yang diminum tidak sembuh-sembuh dengan penyakitnya. Salah satu rombongan itu berkata, wahai pemimpin rombongan khalifah, bahwa ada di antara rombongan kita ini seorang hamba yang saleh, ahli ibadah kepada Allah, doanya diterima oleh Allah, yang bernama Khatib Al-Asrar. Panggilkan Khatib Al-Asrar, mungkin saja dia dapat menyembuhkan doa penyakit ini. Mana Khatib? Dipanggil Khatib Al-Asrar. Lalu Khatib Al-Asrar mengangkat kedua tangannya lalu berkata, ya Rabb, sembuhkanlah penyakit hambamu ini dari sesuatu yang telah mengganggu dirinya. Ternyata alhamdulillah seketika disembuhkan oleh Allah. Berkat siapa? Doanya Khatib Al-Asrar. Allah. Khatib Al-Asrar berkata bahwa semua ini banyak uangnya, tapi Khatib Al-Asrar tidak punya apa-apa, miskin. Apa kata pemimpin rombongan ini? Khalifah ini berkata, demi Allah hari ini engkau ya Khatib Al-Asrar domini bagi aku ziyaban wa iyaban. Aku jamin engkau pergi dan bulannya aku yang bayar semuanya, makannya, hotelnya, semua aku yang jamin. Berarti rezeki dari Allah. Berkat siapa? Anaknya? Tidak usah. Apa kata yang tersebut? Terima kasih ya Allah, sujud dia di hadapan Allah sambil menangis. Lalu dia berkata lagi, tidak cukup bagi saya ya Allah, aku saja mendapatkan, tetapi keluarga aku yang di rumah belum tentu dapatkan apa-apa. Aku tidak melihat. Tolong kau berikan juga kepada keluarga aku, istri dan anak-anak. Ternyata apa? Satu hari doanya Khatib Al-Asrar diterima Allah. Satu hari, 2 hari sudah mulai kehabisan makanan keluarga. 3 hari, subhanallah, mulai kelaparan istri dan anak-anak. 4 hari sakit semua perut, ada pada anak-anak adik-adik. Semua anaknya yang sudah dewasa semua sakit perut dan istrinya pun sakit perut. Anaknya yang umur 8 tahun pun sakit tapi tidak mengeluh di hadapan Allah. Gara-gara kamu wahai anakku, sehingga abang pergi meninggalkan kita untuk haji dan ayah tidak mencarikan kita bisa. Ketawa ini anak umur 8 tahun kita ketawa. Mengapa wahai ummi, ada apa? Karena kamu penyebabnya ayah tidak di sini dan ayah tidak mencari nafkah sehingga kita kelaparan. Ya Allah, ketahuilah wahai ummi, bukan Khatib Al-Asrar abahku yang mencari, yang berikan nafkah kepada kita, yang berikan kita rezeki bukan Khatib Al-Asrar ayahnya, tetapi yang berikan kita rezeki adalah Allah.
yang menerima rezeki pergi, tetapi yang berikan rezeki belum pergi di hadapan kita. Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. Itu anaknya 8 tahun, luar biasa. Apa yang terjadi? Kemudian ada menutup pintu rumahnya Khatim al-Asrar. Ternyata dari kerajaan. Kerajaan ini apa dikatakan? Kerajaan ini lalu daripada penyuruhnya, wakilnya, carilah air minum di mana ada, karena kita kehabisan air minum, kata raja. Diketuk pintu rumah itu disebut rumah Al-Asrar. Adakah engkau memiliki air? Kata ibunya, istrinya Khatim al-Asrar, subhanallah, sudah tidak punya apa-apa, kita diminta kita air minum, tapi biarlah, kasih. Insya Allah Allah menjawabnya dan Allah membalas-balas. Dikasih air minum, dibawakan, lalu raja itu meminum air minumnya daripada rumah Khatim al-Asrar. Ternyata ketika diminum, subhanallah, air itu segar, air yang penuh kenikmatan, air yang sangat masya Allah, sehingga kehausan hilang. Di mana kau dapatkan air ini? Kata penyuruhnya, aku dapatkan di rumah Khatim al-Asrar. Kalau begitu, aku malu kalau tidak berikan hadiah kepadanya. Sabuk yang dia pakai raja ini terbuat dari sutra, dari emas dan berlian, dibuka untuk diberikan hadiah kepada keluarga Khatim al-Asrar. Berikan ini hadiah kepada keluarga Khatim al-Asrar. Siapa yang menghormati rajanya, berarti juga mereka semua akan melepaskan daripada sabuk emasnya dan berliannya. Semua pengikut raja melepaskan daripada sabuk emas dan berlian, diberikan kepada keluarga Khatim al-Asrar. Setelah diberikan, salah satu daripada kelompok raja ini berkata, wahai istri Khatim al-Asrar dan keluarganya, untuk apa kau simpan emas ini dan berlian ini? Tidak berguna di rumahmu. Lebih baik kau jual, aku akan beli daripada semua yang kau miliki ini yang diberikan oleh raja. Semuanya tidak akan habis hartamu ini yang diberikan uangmu ini sampai 7 turunan. Sampai 7 turunan tidak akan habis yang diberikan oleh raja, aku bayar. Subhanallah, doanya Khatim al-Asrar diterima oleh Allah. Barulah senang daripada Khatim al-Asrar sampai dia kembali dari Umrah. Ternyata dia kaget melihat rumahnya istimewa, mempunyai sesuatu yang istimewa. Inilah orang-orang yang telah yakin kepada Allah. Inilah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah, yang sabar dan bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah SWT, harus mempunyai keyakinan bahwa insya Allah setiap manusia ada niat untuk haji pasti akan berangkat untuk umroh dan haji. Mudah-mudahan kita semua yang ada di tempat ini berangkat haji dan umroh. Ya, secepatnya, kalau bukan tahun depan 2 tahun lagi. Amin ya rabbal alamin. Inilah